proposal. Secara umum, tujuan dibuatnya proposal adalah untuk mendapatkan izin atau persetujuan dari suatu pihak mengenai rencana atau perancangan yang akan dilakukan. Selain itu, proposal sering dibuat untuk permohonan dana atau sponsorship melalui kerjasama dengan pihak lain. Selain penjelasan mengenai rincian kegiatan yang akan dilaksanakan, umumnya di dalam proposal juga tertera mengenai dana yang akan dibutuhkan dalam pelaksanaannya. Jadi, secara keseluruhan, isi dari proposal tersebut harus dapat dimengerti oleh pihak lain yang dimintai izin atau persetujuannya. Fungsi proposal. Proposal dibuat tentunya ada fungsi dan tujuan, baik bagi pihak membuat proposal maupun pihak yang menerima proposal. Berikut ini adalah beberapa fungsi proposal. Yang pertama, di bidang penelitian umum, proposal berfungsi sebagai dasar untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan sosial, budaya, agama, ekonomi, dan bidang lainnya. Yang kedua, di bidang usaha atau bisnis, proposal berfungsi sebagai gambaran dan proyek dalam mendirikan suatu usaha. Yang ketiga, proposal berfungsi untuk memberikan informasi mendetail tentang suatu kegiatan atau mengajukan dana untuk pelaksanaan kegiatan, misalnya perayaan, seminar, pelatihan, dan lain-lain. Dan yang terakhir, dalam suatu proyek, proposal berfungsi sebagai dasar melakukan tender, baik dari lembaga pemerintah maupun swasta. Jenis-jenis proposal. Secara umum, proposal dapat dibedakan dalam 4 jenis. Mengacu pada pengertian proposal di atas, berikut ini adalah beberapa jenis proposal tersebut. Yang pertama, proposal kegiatan. Ini merupakan proposal untuk melakukan suatu kegiatan. Isi proposal kegiatan adalah pengajuan rencana, baik yang sifatnya individu maupun kelompok. Yang kedua, proposal bisnis. Proposal bisnis berhubungan dengan dunia bisnis, baik perseorangan maupun kelompok. Contohnya adalah proposal pendirian suatu usaha. Yang ketiga, proposal penelitian. Jenis proposal ini umumnya digunakan pada bidang akademisi. Contohnya penelitian untuk membuat skripsi dan lain-lain. Dan yang terakhir, yang keempat, proposal proyek. Jenis proposal ini umumnya dipakai di dunia bisnis, di mana isi proposal tersebut tentang rangkaian rencana kegiatan. Dan di sini juga dijelaskan bentuk-bentuk proposal. Yang pertama, proposal formal. Proposal formal biasanya dilengkapi dengan 3 bagian utama, yaitu yang pertama pendahuluan, isi proposal, dan yang terakhir data pelengkap proposal. Yang kedua, proposal semi-formal. Proposal semi-formal umumnya tidak selengkap proposal formal, namun masih terbentuk baku. Di dalam proposal semi-formal biasanya terdapat informasi mengenai masalah, sarana pemecah, dan permohonan. Yang ketiga, proposal non-formal. Proposal non-formal biasanya hampir sama dengan proposal semi-formal dan disampaikan dalam bentuk surat atau memorandum. Di sini ada unsur-unsur proposal. Di dalam setiap proposal biasanya terdapat beberapa unsur penting, di mana isi tergantung jenis proposal yang dibuat. Unsur di dalam proposal bisnis tentunya tidak akan sama dengan unsur di dalam proposal penelitian. Sebagai contoh, berikut ini adalah beberapa unsur dalam proposal penelitian. Yang pertama, latar belakang masalah. Yang kedua, rumusan masalah. Yang ketiga, tujuan masalah. Yang keempat, hipotesis. Yang kelima, asumsi penelitian. Yang keenam, manfaat penelitian. Yang ketujuh, ruang lingkup penelitian. Yang kedelapan, kajian pustaka. Dan yang terakhir, definisi operasional. Contoh proposal kegiatan. Sebagai gambaran cara membuat proposal yang baik, berikut ini adalah contoh proposal.